Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Abang ikut saja, tidak banyak waktu untuk menjelaskannya, ujar Alex pada Arman. Tanpa penolakan, Arman hanya mengikuti saja keinginan Alex. Ia juga belum tahu kemana kakak beradik itu membawanya. Arman menghela napas panjang, tatkala mengetahui bahwa dirinya hanya dibawa ke puskesmas. Ia pikir, Alex akan membawanya ke suatu tempat, dan ternyata hanya ke balai kesehatan desa. "Alex, kenapa kamu membawa aku ke sini?" tanya Arman. Belum lagi Alex menjawab pertanyaan Arman, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam puskesmas. Sontak saja suara itu mengundang perhatian Arman, ketiganya segera masuk. "Assalamualaikum warahmatullahi." Salam Arman kepada penghuni di dalam puskesmas tersebut. Sayangnya hanya Dokter Farhan dan Idris saja yang menjawab salam tersebut. "Alex, Raka, kalian kemana saja?" tanya Idris kepada kedua keponakannya itu. "Kami baru pulang belajar mengaji di masjid, Mang." "Oh ya, perkenalkan ini Bang Arman yang aku ceritakan pada Mamang tempo hari," ujar Alex. Semua orang yang berada di dalam puskesmas itu, hanya menatap lirih ke arah Arman. Karena mereka belum pernah melihat sebelumnya, apalagi waktu Haji Burhan meninggal dunia kala itu, Arman baru berusia 6 tahun. Kemudian saat masuk sekolah dasar, ia dikirim ke rumah kakeknya, untuk menuntut ilmu di pondok pesantren di Pulau Jawa. Jadi wajar saja, jika penduduk desa Permai Jati merasa asing melihatnya. Saat ini Arman pulang ke kampung halaman, karena ingin berziarah ke makam kedua orang tuanya. Melihat keadaan desa Permai Jati, yang tergolong jauh dari ajaran agama, ia terpanggil, untuk memperbaiki pemahaman masyarakat setempat, tentang kebenaran Sang Maha Pencipta. Arman memiliki metode yang terbilang unik. Ia melakukan pendekatan kepada anak-anak untuk memberi pengetahuan tentang agama. Setiap malam Arman mengajak pemuda-pemudi agar mau belajar mengaji dan sembahyang. Ia berharap suatu saat nanti, anak-anak inilah yang akan menjadi senjata, untuk mengajak para orang tua mereka sendiri agar meluangkan sedikit waktu, dan bersujud kepada Tuhan semesta alam. "Jadi kamu Arman anaknya almarhum Haji Burhan?" tanya Idris. Tono dan Marzuki yang asli kelahiran desa Permai Jati, terperanjat mendengar pertanyaan Idris itu. Mereka seolah tak percaya dengan kebenaran yang saat ini berada di depan mata. Sosok Haji Burhan yang sangat dirindukan kini seolah hidup kembali dalam diri Arman. Haji Burhan adalah figur yang sangat religi, dan menjadi panutan bagi warga setempat dalam ketakwaan kepada Tuhan. Namun setelah beliau wafat, dan tampuk pemerintahan dipimpin oleh Kades Rusdi, semenjak itu pula masyarakat desa Permai Jati, seolah tidak lagi mengenal Sang Maha Kuasa. Ada rasa bahagia bercampur senang, tatkala mengetahui bahwa putra tunggal Haji Burhan kini telah kembali ke desa kelahirannya. Namun masalah yang sedang dihadapi saat ini, membuat Marzuki sedikit mengabaikan kehadiran Arman. Arman melirik ke arah Mirna dengan segudang pertanyaan, karena melihat kondisi kaki dan tangannya yang terikat. Dengan kemampuan yang dimiliki, jelas ia bisa mengetahui bahwa wanita yang diikat ini, tidak sedang baik-baik saja. Kemudian Arman berjalan menghampiri Mirna yang sedang berbaring di atas tempat tidur, dengan cara sedikit membungkukkan badannya. Tono memainkan alisnya, sebagai isyarat pada Idris untuk melihat apa yang hendak Arman lakukan. Keduanya memperhatikan gelagat putra tunggal Haji Burhan itu dengan seksama.
Sementara Marzuki masih saja tertunduk, beban berat yang ia alami membuatnya tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Astagfirullah," ucap Arman dengan suara berat, disertai helaan napas panjang. Marzuki tersadarkan dari lamunannya, ia kemudian menghampiri Arman. "Ini Mirna istri saya, sudah 2 hari ini ia mengalami gangguan yang terbilang aneh," ujar Marzuki sembari menatap sendu wajah istrinya itu. "Saya sudah kehabisan akal untuk membuatnya kembali seperti sedia kala," timpalnya lagi sambil membelai kepala Mirna. "Istri Bapak terkena teluh. Kalau diizinkan, saya akan membacakan doa untuknya," ujar Arman. Semua orang yang berada di sana kaget mendengar penuturan Arman yang mengatakan bahwa Mirna terkena teluh. "Tolonglah istri saya, jika De Arman berkenan membantu," ucap Marzuki. "Insya Allah, atas pertolongan dan kehendaknya, istri Bapak bisa disembuhkan," jawab Arman. Senangnya bukan main hati Marzuki mendengar perkataan Arman, bahwa ia akan membantu membebaskan istrinya dari serangan teluh itu. "Amin," ucap Alex dan Raka berbarengan. Putra Haji Burhan itu kemudian mendekati Mirna yang sedari tadi melotot, sambil mengeram-geram seperti tidak suka dengan kehadirannya. Arman berdiri di samping kanannya dengan lutut yang bertumpu ke lantai. "Sekarang bantu istri Bapak agar bisa duduk," ujar Arman pada Marzuki. Gegas saja, Marzuki melakukan apa yang diminta oleh Arman. Sementara Idris dan Tono bersiap-siap memegang kaki dan tangannya, sebagai antisipasi bila Mirna mengamuk-ngamuk seperti sebelumnya. "Tolong tahan di pundaknya, takut nanti istri Bapak terhempas ke belakang," ujar Arman. Marzuki segera memberikan sandaran pada Mirna. Dengan tubuhnya, setelah diyakini semua persiapan sudah sesuai rencana, barulah Arman memulai doanya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Arman, membuat Mirna berteriak kesakitan. Berkali-kali ia mencoba menggapai anak Haji Burhan itu, agar tidak melanjutkan doanya. Namun Arman terus saja membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan lebih keras dari sebelumnya. "Ah!" Mirna berteriak kesakitan sambil kedua tangan mencekam rambut, ia seolah merasakan penderitaan yang luar biasa di bagian kepala, serasa mau pecah. Tidak hanya sampai di situ, istri Marzuki itu kembali kerasukan roh jahat, dan mencoba menghentikan Arman dengan cara menyerang balik. Namun seolah dilindungi malaikat, berkali-kali Mirna terpental ke belakang tatkala mencoba menyentuh tubuh Arman. Beruntung secara sigap Marzuki yang memang telah dipersiapkan, bisa menahan tubuh istrinya agar tidak terhempas ke dinding ataupun lantai. Hingga di puncak pamungkas, Arman bersama yang lainnya membuat lingkaran mengelilingi Mirna, yang saat ini sedang berada dalam pelukan Marzuki. Kemudian mereka bersama-sama melafazkan ayat kursi dengan suara lantang. Mirna semakin tersiksa, ia berteriak sejadi-jadinya, hingga pada akhirnya kalimat yang dinantikan keluar juga dari mulutnya. "Panas ampun," ujar Mirna yang saat ini sedang dalam penguasaan roh jahat. "Sekarang kamu keluar, dan jangan pernah kembali lagi," ujar Arman dengan suara lantang, diiringi lantunan ayat kursi yang masih terus saja dibacakan oleh Idris, Alex, Raka, Tono dan juga Dr. Farhan. "Baiklah, aku akan pergi," ujar Mirna dengan suara sosok lain di dalam dirinya. Kemudian Arman membantu roh jahat itu keluar dari dalam diri Mirna. Sesekali ia seolah-olah menarik sesuatu dari bagian pundak melewati leher sampai ke ujung kepala. Sejurus kemudian, Mirna terkulai lemah tatkala sosok lain di dalam dirinya telah pergi. Ia pingsan di dalam pelukan Marzuki suaminya. "Baringkan saja, biarkan Ibu Mirna beristirahat terlebih dahulu," ucap Arman.
Marzuki dibantu Idris dan Tono kembali membaringkan Mirna di atas tempat tidurnya. Talinya dilepaskan saja, imbu Arman lagi. Kondisi Mirna sangat memprihatinkan. 2 hari 3 malam wanita itu harus berjibaku melawan serangan teluh dari seseorang yang belum diketahui apa maksud dan tujuannya. Selang beberapa menit kemudian Mirna sadar, ia merasa sesak di bagian dada, dan rasanya ingin muntah. Dengan sigap Arman menyuruhnya duduk, dan sedikit tarikan di bagian belakang sampai ke leher, membuat Mirna muntah. Semua orang yang berada di sana terkejut tatkala melihat muntahan darah berserta beling yang keluar dari mulut Mirna. "Sekarang minumlah," ucap Arman sembari menyodorkan segelas air putih kepada Mirna. Marzuki mengambil gelas tersebut, dan membantu Mirna meminumkan seteguk demi seteguk air putih itu. Lega rasanya, Mirna merasa plong. Wajahnya yang tadi pucat seperti mayat, kini mulai segar kembali. "Terima kasih, Dek Arman. Saya sampai tak tahu harus berkata apa, kalau tidak karena Dek Arman, mungkin istri saya sudah mengalami nasib yang lebih buruk lagi," ujar Marzuki penuh syukur. Arman tersenyum tipis, kemudian berkata, "Saya hanya perantara saja, semua yang saya lakukan adalah kehendak Allah. Karena sesungguhnya Ialah yang Maha Memberi dan menyembuhkan semua penyakit, tergantung bagaimana kita menyikapinya, tatkala cobaan itu datang. Maka dari itu, berterima kasihlah kepadanya saja." Marzuki hanya terdiam, ia malu pada dirinya sendiri yang selama ini telah jauh dan melupakan Sang Pencipta alam semesta. Tidak ada tempat memohon pertolongan yang lebih baik, selain meminta padanya. Tapi sayangnya, kesibukan duniawi membuat kita mengabaikan dan makan melupakannya, timpal Arman lagi. Seisi ruangan puskesmas itu hanya tertunduk terdiam mendengar penuturan Arman. Sebelum semua terlambat, sebaiknya kembali kepada Sang Pencipta alam semesta, imbuh Arman lagi. Semua yang berada di puskesmas malam itu tersadarkan oleh untaian kata dari Arman. Keesokan harinya, Marzuki, Idris dan Tono, kembali ke rumah masing-masing. Semenjak kejadian itu pula, warga mulai sadar, dan selalu pergi ke masjid bila waktu salat pun tiba, untuk memperbaiki keimanannya. Kehadiran Arman sedikit banyak membawa aura positif kepada khalayak umum masyarakat desa Permai Jati. Namun tidak semua kalangan yang menyukai kehadiran Arman di desa itu, sebagai oknum yang memiliki ambisi ingin menjadi penguasa, merasa gerah dengan kemunculan putra Haji Burhan, yang sedikit banyak telah merubah pola pikir masyarakat. Tentunya si pemilik ambisi tidak suka dengan sesuatu itu. Tapi siapa dalang di balik semua ini? Lantas apa tujuannya? Semua masih menjadi misteri. Sementara itu, Idris juga masih belum bisa bernapas lega, sosok Marzan masih saja menampakkan kehadirannya. Teror suara rantai diseret selalu terdengar bila menjelang tengah malam.